Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Mila NIM 9312056519. Di sini saya dari kelompok 6 akan review makalah dari kelompok 13 dengan judul Pedoman Pengawasan Syariah. Pada poin pertama saya akan menjelaskan tentang pengawas syariah oleh Dewan Pengawas Syariah. Dalam pengawasan syariah memiliki pengawasan penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh DPS adalah untuk memastikan kepatuhan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha BPRS yang mencakup 1. Pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS, dan 2. Pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa BPRS lainnya. Dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam DPS, melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah meminta kejelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan fatwa atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru. Dan yang kedua adalah memeriksa fatwa atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa atau akad dari DSN MUI, maka DPS mengusulkan kepada direksi BPRS untuk meminta fatwa kepada DSN MUI. Yang ketiga, mengkaji fitur mekanisme persyaratan, ketentuan, sistem, dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Dan yang keempat adalah memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan. Yang kelima adalah menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru yang dikembangkan oleh BPRS. Poin yang ke-B adalah metode pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan langsung. Pengawasan adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Yang kedua adalah pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Yang ketiga adalah pengawasan formal. Pengawasan formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit atau aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi tersebut. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya. Yang keempat adalah pengawasan informal. Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat, pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi atau pribadi atau secara inkognito. Yang kelima adalah pengawasan administratif. Adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos anggaran atau rencana anggaran, pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan kebendaharaan. Poin yang ke-C adalah sasaran dan objek pengawasan pemerintah. Sebagai objek pengawasan Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga penting yang menjamin bahwa kegiatan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan aturan syariah. Perlu peningkatan pengetahuan DPS tentang operasional perbankan, pengetahuan ekonomi, baik pengetahuan fiskal, moneter, akuntansi, dan pengetahuan lainnya, serta intensitas keterlibatannya dalam menentukan produk baru dan program sosialisasi dalam rangka efektivitasan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Hal ini harus dilakukan agar Bank Syariah terhindar dari riba dan melakukan perjalanan sesuai dengan syariat Islam. Dan yang kedua adalah D. Kelengkapan penunjang pengawasan DSN MUI tahun 2015, yaitu memberikan petunjuk kelengkapan penunjang yang dapat dijadikan pedoman oleh DPS dalam melakukan pengawasan syariah di LKS, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rujukan pengawasan A. Fatwa DSN MUI, ketentuan dari regulator. Dan yang kedua adalah bahan pengawasan yang meliputi perjanjian, formulir-formulir, bukti transaksi, laporan,
neraca laporan rugi laba atau bila diperlukan. Dan yang ketiga adalah pelaku atau subjek, meliputi pengawasan. Dan yang keempat adalah pihak lain yang terkait dengan pengawasan DPS internal LKS. Yang ke B adalah akuntan publik, dan yang ke C adalah BI atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.